Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 6, TPB 46, ingin mempresentasikan tugas biologi dasar yaitu mengenai biomimikri oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Grace Mareta. Di mana judul dari biomimikri kami adalah tongkat tunanetra yang terinspirasi dari sayap kelelawar. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rita Aprita Sari dengan NIM 122330064 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya Risma Aprilia dengan NIM 122350085 dari Program Studi Teknologi Pangan. Saya Marcelia Eka Putri dengan NIM 122420060 dari Program Studi Rekayasa Kehutanan. Saya Nursia Manurung dengan NIM 122330055 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Saya Vidya Lesmana dengan NIM 122330058 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya Rifa Azizah Putri dengan NIM 122350092 dari Program Studi Teknologi Pangan. Hai, perkenalkan nama saya Gede Wayan Indra Hermawan dengan NIM 122330051 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya Stefani Ezilan dengan NIM 122350082 dari Program Studi Teknologi Pangan. Pengertian biomimikri. Biomimikri adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan sebuah inovasi untuk mencari solusi dalam menjawab tantangan yang dihadapi manusia dengan cara meniru pola yang sudah ada dan teruji di alam. Lalu, hal-hal tersebut diadaptasi atau diikuti strateginya, kemudian diaplikasikan untuk berbagai hal. Saya di sini ingin menjelaskan tujuan biomimikri. Tujuan biomimikri adalah sebagai inspirasi dalam membuat sebuah hal baru yang dapat berguna untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Inspirasi tersebut terkadang muncul dari berbagai ciri khas yang dimiliki oleh hewan atau tumbuhan. Kelelawar merupakan hewan yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Kelelawar ini dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik pada saat ia terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh benda-benda atau binatang lain yang akan dilewatinya dan diterimanya oleh suatu alat yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Kelelawar dapat mengeluarkan gelombang di mana gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh benda-benda atau binatang lain yang akan dilewatinya dan diterima oleh suatu alat yang berada di tubuh kelelawar. Dengan cara seperti itu, kelelawar dapat mengetahui keberadaan mangsanya. Apa itu tongkat tunanetra? Tongkat tunanetra adalah suatu tongkat yang lurus dan panjang yang merupakan alat bantu untuk mobilitas yang paling banyak digunakan untuk tunanetra. Alat bantu bagi tunanetra dengan menggunakan tongkat yang terdapat sensor di bagian tengahnya akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya. Maka penyandang tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera lainnya. Kelelawar biasanya akan memancarkan frekuensi sonar tinggi yang dapat memantulkan sinyal pada benda-benda yang berpotensi akan bertabrakan dengan dirinya sendiri saat terbang. Prinsip ini digunakan manusia untuk menciptakan alat bantu para tunanetra. Perangkat ini disebut sebagai smart cane yang menempel pada tongkat. Tongkat pintar tersebut dilengkapi dengan sensor ultrasonik, Arduino, penyuara telinga atau earphone, serta GPS untuk memudahkan penggunanya dalam mengenali lokasi. Kelebihan yang ditawarkan adalah dengan menyamarkan kebisingan hujan, sehingga penyandang tunanetra menjadi mandiri dalam melakukan mobilitas dalam keadaan dan kondisi yang lebih luas. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Cara kerja tongkat tunanetra.
Cara kerja alat ini adalah ketika penyandang tunanetra berjalan mendekati tembok atau benda yang ada di depan, akan memberikan peringatan suara oleh tongkat tunanetra pintar tersebut. Saat gelombang kembali ke perangkat, maka tongkat akan bergetar dan memberikan petunjuk pada pengguna untuk menghindar dari jalurnya. Tongkat tunanetra ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari tongkat tunanetra ini adalah untuk membantu tunanetra dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta dapat mengetahui benda di sekitarnya dengan menggunakan sensor ultrasonik hasil pembacaan sensor ultrasonik itu. Lalu kekurangan dari tongkat tunanetra adalah tidak dapat mendeteksi lubang galian atau selokan di depan objek alat karena sensor ultrasonik hanya membaca objek secara garis lurus. Objek yang dapat terdeteksi oleh sensor ultrasonik adalah manusia, kertas, daun, meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan mengenai biomimikri kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.